Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang GPS. Jangan lupa disimak ya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berkembang pula alat-alat canggih yang dapat membantu kita dalam mengerti perkembangan tersebut. Sebagai penduduk suatu negara, kita harus dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di negara kita maupun di negara lain, sehingga kita tidak akan ketinggalan oleh negara lain. Salah satu alat yang dapat kita sebut canggih adalah GPS, yaitu Global Positioning System. Adapun fungsi GPS, yang pertama, menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada. Yang kedua, satu unit GPS dapat menyimpan dalam memori lokasi di mana kita berada saat ini. Yang ketiga, setiap lokasi dapat diberi nama atau nomor dan tanggal dan waktu, atau bisa menandai dengan waypoint atau rute. Yang keempat, mengingat lokasi yang pernah kita simpan. Dan yang kelima, mengarahkan kita dari satu lokasi ke lokasi lain dengan simbol berupa grafik atau rute. Yang keenam, menyimpan rute perjalanan kita dan mengantar kita kembali dengan rute yang sama. Yang ketujuh, berfungsi sebagai kompas yang dapat menuntun kita ke arah yang tepat. Yang kedelapan, dapat digunakan sebagai penunjuk arah di kapal maupun mobil dengan menggunakan daya sebesar 12 volt. Yang kesembilan, beberapa GPS dapat menunjukkan peta jalan-jalan utama maupun sungai-sungai. Yang kesepuluh, beberapa GPS juga dapat menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, kekuatan sinyal. Sistem GPS terdiri dari 3 bagian, yakni satelit di angkasa, stasiun pengendali di bumi, dan receiver, alias perangkat penerima sinyal satelit yang berada di tangan pengguna, seperti misalnya smartphone atau arloji pintar. Bagaimana cara sistem GPS menentukan di mana lokasi pengguna? Seperti dijelaskan oleh Garmin, salah satu perusahaan pembuat perangkat navigasi, satelit GPS mengorbit bumi sebanyak 2 kali dalam sehari. Ketika mengorbit ini, mereka memancarkan sinyal unik dan parameter orbit untuk ditangkap oleh receiver di bumi. Alat receiver menghitung jarak antara dirinya dan satelit GPS dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menerima sinyal dari masing-masing satelit. Nah, informasi jarak ini kemudian bisa dipakai untuk menentukan posisi receiver di bumi melalui teknik trilateration, yakni mencari titik persilangan di antara radius jarak 3 satelit GPS terdekat. Seperti terlihat dalam gambar di samping, di mana ketika lingkaran jarak ini bertemu di situasi posisi receiver. Untuk menentukan lokasi dan melacak pergerakan 2 dimensional, garis bujur dan lintang, receiver membutuhkan sinyal dari 3 satelit dengan 4 satelit atau lebih. Bisa dilakukan pelacakan posisi secara 3 dimensi, garis bujur dan lintang, serta ketinggian. Satelit-satelit GPS berada dalam konsentrasi yang mencakup seluruh permukaan bumi. Karena itu, di lokasi manapun di planet ini, receiver selalu bisa melihat dan mendapat sinyal dari setidaknya 4 satelit GPS di langit. Usai mendapat informasi lokasi, receiver pun bisa menghitung beberapa hal seperti kecepatan, arah atau baringan, jarak, ketujuan, dan lain-lainnya. GPS biasa bisa melacak posisi receiver dengan akurat hingga radius 10 meter atau kurang. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi, seperti lingkungan dengan gedung-gedung tinggi atau pepohonan rapat yang bisa menghalangi penerimaan sinyal satelit. Sinyal satelit juga kesulitan menembus bangunan, sehingga GPS lebih sukar mengunci posisi saat receiver berada dalam situasi indoor. Berikut adalah praktek cara pengoperasian GPS dan cara menentukan waypoint sehingga membentuk sebuah rute. Pertama-tama, ini cara matikannya ditekan tombol 2 detik. Nah, nyalakannya cuma diklik. Ini ada tombol dim atau power, ini bisa tombol mematikan atau menghidupkan, atau juga bisa mengatur kontras atau cahaya. Nah, ini mengatur kontras, mau dikurangi atau mau ditambah. Kalau cahaya itu atas ke bawah, kalau kontras itu ke kiri kanan. Kemudian klik enter untuk keluar. Kemudian ada tombol menu display Bluetooth answer. Ini map ada ya. Tombol display ini untuk mengubah tampilan. Nah, kalau kita mau mengetahui posisi kapal saat ini, klik display. Kemudian klik pada tampilan yang menunjukkan
lokasi saat ini. Ini ada tanggal dan waktunya ya. Kemudian ada ini SOG atau kecepatan kapal knot ya. Ini apabila melaju nanti akan muncul. Kemudian ada COG atau kos atau haluan kapal saat ini. Berapa derajat mas? 200. Arahnya ke Utara. nah sudah. Utara. Nah ini ada yang muncul ya. Terus kalau mau memasuki pelabuhan itu harus memperlihatkan ini ya, memperhatikan kecepatan kapal tadi. Jangan sampai lebih cepat ya kalau masuk pelabuhan karena biasanya ramai ya. Alurnya sempit. P2TL ya, call rack ya. Terus ini klik menu 2 kali untuk menuju rute. 2 kali, 1 kali aja. Kadang 2, kadang 1. Ini ada klik rute, enter, klik baru ya. Nah, klik enter untuk mengisi waypoint. Ini ada waypoint 1, 2, 3. Klik enter, mengarahkan ya. 1, diarahkan aja sampai ke huruf W, atau Suwo ya. Jadi arah pertama Pantai Suwo. S, W, K. Klik enter. Nah ini klik lagi, tukar ya. Ini untuk mengubah koordinatnya. Nah, kalau mau mengubah ini kan bisa mengarahkan ke sini, diarahkan ke sini, jangan lupa klik enter. Ini rubah lagi berapa? Dirubah. Kalau selesai ini udah selesai semua. Klik enter lagi. Klik enter lagi, input, klik enter lagi. Arahkan ke tombol ke namanya lagi sama berurutan. Terus kalau sudah nanti kalau udah selesai klik display, terus tombol kutu ini ya. Tombolnya ini fungsinya untuk mengarahkan kemana rutenya kita selanjutnya. Klik kutu. Klik tombol rute, enter. Arahkan lagi ke lanjut. Nah, jadi kita harus kemana mas arahnya mas? Haluannya kalau mau ke Suwo 220 derajat. Ke kanan apa ke kiri mas? Kiri. Nah ke kiri. Udah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi